Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada video kali ini kita akan belajar huruf Pekon atau aksara Pekon. Jadi aksara Pekon itu dulu pernah digunakan di kesultanan Islam di Nusantara, seperti Kesultanan Riau, Kesultanan Brunei, Kesultanan Samudra Pasai, dan macam-macamnya. Jadi huruf Pekon itu adalah biasanya bahasa lokal, bahasa daerah, tapi ditulis dengan huruf-huruf Arab. Nah, itu dulu para penyair, para birokrat di kesultanan tersebut itu biasanya memakai huruf-huruf Pekon atau aksara Pekon. Namun setelah Indonesia dan Malaysia merdeka, mereka keduanya itu mengadopsi huruf Latin dari Barat. Tapi dulu di zaman kerajaan itu memakai huruf Pekon. Nah, sekarang aksara Pekon atau huruf Pekon itu masih digunakan dan dilestarikan, terutama di pesantren-pesantren tradisional ya. Biasanya dalam bidang pendidikan, utamanya adalah belajar kitab. Nah, kita akan belajar sama-sama tentang huruf Pekon atau aksara Pekon dan cara menulisnya. Mungkin video ini akan sangat panjang, nanti saya akan upload secara panjang dan juga saya upload secara terpisah-pisah. Yang pertama kita mengenal dulu tabel huruf-huruf Pekon. Ini bisa kelihatan ya. Jadi huruf A ini ya, kalau huruf Pekonnya diwakili dengan huruf alif. Ini saya cek dulu mikrofonnya. Oh ya, sudah nyala. Huruf A, huruf Pekonnya diwakili dengan huruf alif. Kemudian huruf B, ya, aksara Pekonnya diwakili dengan huruf B. Huruf C, aksara Pekonnya diwakili huruf jim, seperti jim tapi ada tambahan titik 3 di sini. Kalau huruf jim kan titiknya 1, tapi ini titiknya 3. Kemudian huruf D, ya, ini diwakili oleh huruf dal. Huruf E, huruf Pekonnya diwakili oleh huruf ya. Kemudian huruf F, ya, huruf Pekonnya diwakili oleh huruf Fa. Kemudian huruf G, kelihatan ya, huruf Pekonnya diwakili oleh huruf kaf, ya, tapi ada tambahan titik 3 di bawah. Kemudian huruf H, huruf Pekonnya diwakili oleh huruf H. Kemudian huruf I, huruf Pekonnya diwakili oleh huruf ya. Huruf J, huruf Pekonnya diwakili oleh huruf jim. Huruf K, aksara Pekonnya atau huruf Pekonnya diwakili oleh huruf kaf atau aksara hamzah. Kemudian huruf L, ya, huruf Pekonnya diwakili oleh huruf lam, ya. Huruf M, aksara Pekonnya diwakili oleh huruf mim. Huruf N, huruf Pekonnya diwakili oleh huruf nun. Huruf O, kelihatan ya, huruf Pekonnya diwakili oleh huruf wawu atau huruf alif. Huruf P, aksara Pekonnya diwakili oleh huruf kof tapi titiknya 3. Huruf H ini diwakili oleh huruf kof. Kemudian huruf R ini aksara Pekonnya diwakili oleh huruf ro. Huruf S, aksara Pekonnya diwakili oleh huruf sin. Huruf T, huruf Pekonnya diwakili oleh huruf ta. Huruf U, benar ya, huruf U, STU, ya benar, STU, benar ya, ini diwakili oleh huruf wawu. Kemudian saya hapus dulu. Nah, ini STU, setelah U huruf V. Huruf V ini aksara Pekonnya diwakili oleh huruf Fa.
Kemudian W, huruf W, aksara begonya diwakili oleh huruf wawu. Kemudian huruf Y, aksara begonya diwakili oleh huruf Y. Kemudian huruf Z, aksara begonya diwakili oleh huruf Z. Kemudian tanda petik seperti ini diwakili oleh huruf hamzah. Setelah itu huruf yang double-double, saya hapus dulu yang ini. Huruf NG atau eng gitu ya, aksara begonya diwakili oleh huruf seperti hin tapi titiknya 3, atau bisa ain biasa, atau ain tapi titiknya 3. Ada yang menggunakan ain seperti ini, ada yang menggunakan ain tapi titiknya 3. Kemudian huruf CH, itu huruf double atau huruf H saja seperti ini diwakili oleh huruf H. Kemudian huruf KH, huruf yang double, ini diwakili oleh huruf Kh. Kemudian huruf DZ, ini diwakili oleh huruf dal besar. Kemudian huruf SY, itu huruf double, ini diwakili oleh huruf shin besar, tinggal 3. Kemudian huruf SH, yang huruf double, ini diwakili oleh huruf short. Kemudian huruf DL, ini diwakili oleh huruf tut. Kemudian huruf double lagi, huruf TH, ini diwakili oleh huruf to. Bisa hapus lagi. Kemudian huruf terakhir apa? TH, huruf yang double lagi, DH atau tu, ini diwakili oleh huruf wo. Kemudian huruf GH, ini diwakili oleh huruf rin. Kemudian huruf NY atau N, ini diwakili oleh huruf ya, seperti ini, tapi ini ada titiknya 3. Kemudian huruf TS atau SA, ini diwakili oleh huruf seperti ini, SA. Kemudian huruf ini O, ada petiknya dikit, O ya, untuk membedakan dengan E. Ini huruf berikutnya kasih tanda seperti ini. Inilah tabel huruf begon. Nah, sekarang kita praktek, langsung ke praktek. Ini saya hapus dulu. Kita praktek cara menulis. Contoh pertama, misalnya tulisannya seperti ini, matahari, misalnya matahari, contohnya matahari. Nah, maka huruf begonya, tulisan dalam bentuk begonya adalah matahari. Bentar, ada suara motor dulu. Istirahat dulu.
tulisannya adalah matahari. Ingat, huruf M ini diwakili oleh huruf mim, huruf A diwakili oleh huruf alif, huruf T diwakili oleh huruf ta, huruf A diwakili oleh huruf alif lagi, huruf H diwakili oleh huruf H, huruf A diwakili oleh huruf alif, huruf R diwakili oleh huruf ro, huruf I diwakili oleh huruf Y. Jadi kalau digandeng matahari. Tapi ini nggak perlu diharokati, seharusnya sudah bisa dibaca. Nah, matahari. Karena huruf vokal A itu ini diwakili oleh huruf alif, dan huruf vokal I diwakili oleh huruf Y. Jadi tanpa diharokati sudah bisa dibaca. Kemudian contoh kedua. Bumi. Nah, maka tulisan pegonya adalah bumi. Nah, huruf B diwakili oleh huruf B, huruf U diwakili oleh huruf wawu, huruf M diwakili oleh huruf mim, dan huruf I diwakili oleh huruf ya. Jadi bumi. Tanpa diharokati sudah bisa dibaca. Saya cek dulu. Oh ya, masih nyala. Lanjut. Yang contoh selanjutnya, kita perbanyak contoh aja. Susu segar misalnya. Oke, ini contoh aja ya. Maka tulisan pegonya adalah nah seperti ini ya. Huruf S diwakili oleh huruf sin, huruf U diwakili oleh huruf wawu, huruf S lagi diwakili oleh huruf sin, huruf U diwakili oleh huruf wawu, kemudian huruf S ini diwakili oleh huruf sin. Oh, ini kan O ya bacanya. Ini diwakili oleh tanda seperti ini, jadi dibacanya se. Kemudian huruf G ini diwakili oleh huruf kaf, tetapi di bawahnya ada titik 3. Kemudian huruf A diwakili oleh huruf ini alif ya. Kemudian terakhir huruf R diwakili oleh huruf ro. Jadi dibacanya susu segar. Nah, bisa dibaca ya. Contoh selanjutnya. Misalnya Desa Tegal Rejo. Desa Tegal Rejo. Tegal Rejo ya. Desa Tegal Rejo. Nah, cara penulisannya berarti Desa Tegal Rejo. Nah, Desa Tegal Rejo, huruf D diwakili oleh huruf dal ya. Kemudian huruf E, ini E diwakili oleh huruf ya. Huruf S diwakili oleh huruf sin, huruf A diwakili oleh huruf alif. Desa. Kemudian Tegal, huruf T ini diwakili oleh huruf ta. Kemudian ini kan bahasanya Tegal O ya. O ini diwakili oleh tanda
ini, tanda seperti ini. Ya. Kemudian huruf gal, tegal. Huruf G diwakili huruf kaf tapi titiknya 3. Kemudian huruf A diwakili oleh huruf alif. Huruf L ini diwakili oleh huruf lam. Bahasanya tegal. Nah, rejo huruf R diwakili oleh huruf ro. Kemudian ini kan bacanya berarti diwakili oleh tanda seperti ini. Kemudian huruf J diwakili oleh huruf jim. Huruf O ini bisa memakai huruf wawu seperti ini, bahasanya rejo, atau juga bisa memakai huruf alif. Ini rejo. Karena kan ini sebenarnya bahasanya reja seperti ini ya. Tapi kan biasanya kalau orang Jawa Timuran itu huruf A di akhir itu di bahasanya huruf A di akhir itu di bahasanya O, seperti kota menjadi kuto, kula menjadi kulo, kemudian kita menjadi kito, terus rasa menjadi roso, akan seperti itu ya. Jadi tergantung logat. Sebenarnya tulisannya seperti ini sebenarnya, rejo yang benar aslinya, cuman bisa juga diganti dengan alif. Nah, kalau diganti menjadi alif, baca aslinya adalah reja. Cuman kalau logatnya orang Jawa Timur itu huruf A di akhir itu dirubah menjadi O, jadi bahasanya rejo, padahal tulisannya reja. Seperti kota menjadi kuto, atau kita menjadi kito, kula menjadi kulo, seperti itu. Lanjut contoh selanjutnya, nanti kita akan belajar kaidah-kaidahnya. Kota Surabaya. Kota Surabaya. Kota Surabaya. Sudah ada contohnya. Tulisan pekonya kota Surabaya. Nah, huruf K ini diwakili oleh huruf kaf. Huruf O ini diwakili oleh huruf wawu. Huruf T diwakili oleh huruf ta. Huruf A diwakili oleh huruf alif. Kota. Kemudian huruf S diwakili oleh huruf sin. Huruf U diwakili oleh huruf ini wawu. Kemudian huruf R diwakili oleh huruf ro. Huruf alif A diwakili oleh huruf alif. Huruf B diwakili oleh huruf B. Huruf A diwakili oleh huruf ini alif. Huruf Y diwakili oleh huruf Y. Kemudian huruf A diwakili oleh huruf alif. Kota Surabaya. Ya, jadi huruf wawu ini bisa digunakan untuk mewakili huruf U, juga bisa diwakili untuk mewakili huruf O. Nah, seperti ini. Nah, bedanya gimana cara membedakan huruf wawu ini ya? Kok bisa digunakan untuk mewakili huruf ini O, juga bisa digunakan untuk mewakili huruf ini U. Nah, cara membedakannya gimana? Biasanya kalau kata-kata background yang lama itu, cara membedakannya, huruf wawu ini aslinya adalah digunakan untuk mewakili huruf U ya, Surabaya. Ini seharusnya dibacanya kota. Nah, bagaimana cara membedakannya? Kalau yang huruf wawu ini digunakan untuk mewakili huruf O, nanti huruf sebelumnya dikasih harokat seperti ini, harokat fathah. Nah, kalau huruf sebelum huruf wawu dikasih harokat fathah, maka huruf wawu ini bunyinya menjadi menjadi O ya. Karena huruf wawu ini kan asalnya untuk mewakili huruf U kan, huruf vokal U. Seharusnya ini dibacanya su, ini seharusnya dibacanya ku harusnya. Nah, untuk membedakannya gimana biar nggak kebalik-balik? Maka kalau huruf wawu yang digunakan untuk mewakili huruf O itu sebelumnya dikasih harokat
fathah, maka ini bunyinya menjadi O, kota. Kalau ini huruf sebelum wawu ini tidak dikasih fathah, maka ini bunyinya tetap U, Surabaya. Kalau dikasih fathah seperti ini, seharusnya dibacanya So, Surabaya. Tapi karena tidak dikasih harokat fathah, maka dibacanya Su. Kalau ini seharusnya ini dibacanya kalau nggak dikasih harokat fathah, ini kan bahasanya kuta, kuta. Tapi kalau dikasih fathah menjadi kota, seperti itu ya. Ini kaidah lama. Tapi kalau sudah terbiasa nggak perlu harokat sebenarnya. Aduh. Kemudian kita belajar kaidah. Nah, dalam pekon ini ada beberapa kaidah yang harus diikuti. Kita belajar kaidah pertama. Bunyinya seperti ini. Kaidah 1 atau pertama. Setiap huruf vokal A ditulis dengan huruf alif. Nah, jelas ya. Setiap huruf vokal A ditulis dengan huruf alif. Contohnya saya. Ini kaidah yang basic. Saya. Maka tulisan berikutnya saya. Huruf sin, huruf S diwakili oleh huruf sin, huruf A diwakili oleh huruf alif, huruf ya diwakili oleh huruf ya, huruf A diwakili oleh huruf alif. Bacanya saya. Nah, contoh kedua. Ya, setiap huruf vokal A diwakili oleh huruf alif. Papa. Maka tulisannya papa. Nah, huruf P ini diwakili oleh huruf Qaf tapi titiknya 3. Ini hasil modifikasi. Huruf A diwakili oleh huruf alif, huruf P lagi diwakili oleh huruf Qaf tapi titiknya 3. Huruf A diwakili oleh huruf alif. Bahasanya papa. Nah, jadi walaupun tidak diharokati, ini sudah bisa dibaca papa. Contoh ketiga. Mama. Tulisannya ya. Huruf M diwakili oleh huruf mim, huruf A diwakili oleh huruf alif, huruf M lagi diwakili oleh huruf mim, huruf A diwakili oleh huruf alif. Dibacanya mama. Jadi walaupun nggak ada harokatnya sudah bisa dibaca. Kita perbanyak contoh. Contoh lagi, mama, pahala. Contoh 4. Pahala. Maka tulisannya atas dulu. Pahala. Nah, huruf P ini diwakili oleh huruf Qaf tapi ini titiknya 3. Huruf A diwakili oleh huruf alif, huruf H diwakili oleh huruf H, huruf A diwakili oleh huruf alif, huruf L diwakili oleh huruf lam, huruf A diwakili oleh huruf alif. Jadi dibacanya pahala. Walaupun nggak ada harokannya sudah bisa dibaca. Kemudian contoh selanjutnya, contoh ke 5, cahaya. Contoh kelima, cahaya. Maka tulisannya cahaya. Huruf C ini diwakili oleh huruf jim tapi titiknya 3. Huruf A diwakili oleh huruf alif, huruf H diwakili oleh huruf H, huruf A diwakili oleh huruf alif, huruf Y diwakili oleh huruf ya, huruf A diwakili oleh huruf alif. Dibacanya cahaya.
Oke. Contoh selanjutnya, contoh yang keenam, sahaya. Sahaya. Maka tulisan pegonya sahaya. Huruf S diwakili oleh huruf sin, huruf A diwakili oleh huruf ini alif, huruf H diwakili oleh huruf H, huruf A diwakili oleh huruf alif, huruf Y diwakili oleh huruf Ya, huruf A diwakili oleh huruf alif. Maka dibacanya sahaya. Contoh ke sahaya, contoh ketujuh. Contoh ketujuh misalnya ya. Maka tulisan pikonnya ya. Huruf B diwakili oleh huruf ini ba, huruf A diwakili oleh huruf alif, huruf H diwakili oleh huruf H, huruf A diwakili oleh huruf alif, huruf Y diwakili oleh huruf Ya, huruf A diwakili oleh huruf alif. Bacanya bahaya. Contoh ketujuh, sekarang contoh ke-8. Contoh ke-8, kata. Maka tulisan pegonya kata. Ya. Huruf K ini diwakili oleh huruf kaf, huruf A diwakili oleh huruf alif, huruf T diwakili oleh huruf ta, huruf A diwakili oleh huruf alif. Bacanya kata. Kemudian contoh selanjutnya, contoh ke-9, mama. Tulisan pegonya huruf M diwakili oleh huruf mim, huruf A diwakili oleh huruf alif, huruf M diwakili oleh huruf mim lagi, huruf A diwakili oleh huruf alif. Dibacanya mama. Contoh ke-10 yang terakhir, jaga. Contoh ke-10, jaga. Tulisan pegonya jaga. Huruf C ini diwakili oleh huruf jim, huruf A diwakili oleh huruf alif, huruf G ini diwakili oleh huruf kaf tapi titiknya 3 di bawah. Kemudian huruf A diwakili oleh huruf alif. Dibacanya jaga. Nah, itu adalah kaidah yang pertama. Kemudian kita belajar kaidah yang kedua. Jadi inti kaidah pertama adalah setiap huruf vokal A itu diwakili oleh huruf alif. Sekarang kita belajar kaidah kedua. Setiap huruf vokal I ditulis dengan huruf Ya. Nah, setiap huruf vokal I ditulis dengan huruf Ya. Contohnya, contoh pertama, misalnya kini. Nah, kini, maka tulisan backgroundnya seperti ini. Nah, seperti ini. Huruf K diwakili oleh huruf kaf, huruf I diwakili oleh huruf Ya, huruf N diwakili oleh huruf nun, huruf I diwakili oleh huruf Ya. Bacanya kini, walaupun nggak diharokati pasti sudah bisa dibaca kini. Ini kaidah basic. Kemudian contoh kedua, kiri. Maka tulisan begonya seperti ini. Nah, huruf K diwakili oleh huruf kaf, huruf I diwakili oleh huruf Ya,
huruf R diwakili oleh huruf ro, huruf I diwakili oleh huruf ya. Bacanya kiri, walaupun nggak diharokati pasti sudah bisa dibaca. Contoh ketiga. Mirip. Maka tulisan berikutnya ini mirip. Ini huruf M diwakili oleh huruf mim, huruf I diwakili oleh huruf ya, huruf R diwakili oleh huruf ro, huruf I diwakili oleh huruf ya, huruf P diwakili oleh huruf apa? Fa, tapi titiknya 3. Jadi dibacanya mirip, walaupun nggak diharokati sudah bisa dibaca. Contoh selanjutnya. Nomor 4, lirik. Lirik. Maka tulisan berikutnya seperti ini. Nah, huruf L diwakili oleh huruf ini lam, huruf I diwakili oleh huruf iya, huruf R diwakili oleh huruf ro, huruf I diwakili oleh huruf ya, huruf K diwakili oleh huruf kaf. Ya, bacanya lirik. Jadi walaupun nggak ada harokati sudah bisa dibaca. Contoh kelima. Contoh kelima, pilih. Contoh 5, pilih. Tulisannya seperti ini. Huruf P ini diwakili oleh huruf Fa tapi titiknya 3. Huruf I diwakili oleh huruf iya. Huruf L diwakili oleh huruf lam. Huruf I diwakili oleh huruf iya. Huruf H diwakili oleh huruf ini H. Karena H ini bisa pakai H, juga bisa pakai huruf H, ya tergantung. Tapi biasanya pakai huruf H, maka dibacanya pilih. Walaupun nggak diharokati sudah bisa dibaca karena ada ininya, huruf iya-nya. Ya ini mewakili huruf I. Kemudian contoh ke-6. Wingi. Wingi. Nah, maka tulisan pegonnya oke, seperti ini. Ini huruf W diwakili oleh huruf wawu, huruf I diwakili oleh huruf ya, huruf NG atau bunyi eng ini diwakili oleh huruf ain tapi ada titiknya 3 di atas. Kemudian huruf I diwakili oleh huruf ya, dibacanya wingi. Nah, jadi walaupun ini nggak diharokati pun sudah bisa dibaca karena I ini otomatis dibaca I, wingi. Contoh ke-6 hari ke-7. Misalnya Rini. Maka tulisan pegonya Ri. Nih. Huruf R diwakili oleh huruf ro, huruf I diwakili oleh huruf ya, huruf N diwakili oleh huruf nun, huruf I diwakili oleh huruf ya. Dibacanya Rini. Nah, walaupun nggak diharokati sudah bisa dibaca karena huruf iya otomatis dibaca I. Contoh ke-7 berarti ke-8. Contohnya adalah ini. Silih misalnya. Maka tulisan tekonya silih.
Huruf S diwakili oleh huruf sin, huruf I diwakili oleh huruf ya, huruf L diwakili oleh huruf lam, huruf I diwakili oleh huruf ya, huruf H diwakili oleh huruf H. Nah, ini huruf H ini bisa memakai huruf H seperti ini, atau bisa juga memakai huruf H. Tergantung. Tadi kan huruf H sudah, sekarang saya memakai huruf H. Karena huruf H dan huruf H bisa digunakan untuk ini apa? Huruf H. Dibacanya silih ya, karena huruf I ya otomatis terbaca I. Contoh selanjutnya, contoh ke-9. Contoh ke-9 apa ini? Biji. Maka huruf pegonya atau tulisan pegonya seperti ini. Huruf B diwakili oleh huruf B, huruf I diwakili oleh huruf ya, kemudian huruf J diwakili oleh huruf jim, huruf I diwakili oleh huruf ya. Bacanya biji. Kemudian contoh terakhir, contoh yang ke-10, terusnya siji misalnya. Maka tulisan berikutnya seperti ini. Huruf S diwakili oleh huruf sin, huruf I diwakili oleh huruf ya, huruf C diwakili oleh huruf jim, huruf I diwakili oleh huruf ya. Bacanya siji. Nah, sekarang kita belajar kaidah yang nomor 3.